Surakarta, kota yang hidup dari denyut tradisi. Di jantung kota ini, berdiri sebuah monumen megah, Museum Keraton Kasunanan Surakarta. Seharusnya, liburan ini menjadi perayaan kebudayaan. Kamu bisa mengajak anak-anak untuk melihat singgasana dan kereta kencana. Tetapi, ketika kamu datang jauh-jauh ke Solo di tengah libur panjang untuk melihat sejarah dari dekat, namun yang kamu temui justru pintu besi dingin yang digembok rapat-rapat. Ironisnya, museum itu baru diresmikan oleh Menteri Kebudayaan, Fadlizon, pada Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025. Ada apa dengan keraton? Pintu itu kembali ditutup rapat bukan oleh musuh dari luar, melainkan oleh konflik dari dalam. Hari ini, kita membedah drama di balik gembok Museum Keraton Solo. Sebuah kisah tentang warisan, ego, dan rakyat yang terabaikan. Saat peresmian museum, angin segar sempat berhembus. Menteri Kebudayaan Fadlizon hadir, memberikan legitimasi bahwa museum ini adalah milik peradaban, sebuah ruang publik, bukan sekadar aset keluarga. Museum Keraton Kasunanan Surakarta bukan museum biasa. Ia adalah saksi hidup sejarah Jawa, peninggalan Mataram Islam, pusaka raja-raja, naskah kuno, dan jejak panjang hubungan keraton dengan kolonialisme hingga republik. Peresmian itu disambut haru. Setelah bertahun-tahun konflik, publik mengira gencatan senjata telah tercapai. Namun, tepat di tengah momentum long weekend, saat ekonomi rakyat kecil seharusnya berputar, kenyataan pahit justru terjadi. Museum ditutup mendadak. Wisatawan yang sudah menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya bisa berfoto di depan pintu kayu yang membisu. Kenapa? Jawabannya ada pada sepotong logam kecil, gembok. Di balik tembok tebal ini, terjadi gesekan antara dua sosok sentral, putra dari Pakubuwono XIII. Di satu sisi ada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo, putra mahkota yang sudah mengklaim dan melakukan upacara jumenengan sebagai Pakubuwono XIV. Di sisi lain, ada kakak pria tertuanya, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang sudah dilantik sebagai Pakubuwono XIV oleh Lembaga Dewan Adat atau LDA. Pihak Purboyo mengonfirmasi adanya penggantian gembok. Alasannya, keamanan dan penataan ulang manajemen. Pengagem Museum dan Pariwisata Keraton Surakarta, GKR Devi Liliana Dewi menjelaskan revitalisasi museum masih menyisakan sejumlah pekerjaan teknis yang belum selesai. Salah satunya adalah jalur kunjungan di beberapa ruangan yang belum dapat dilalui dengan aman oleh pengunjung. Selain itu, terdapat pintu penghubung antar ruangan yang masih menunggu pengadaan dan penyelesaian dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X beserta pihak penyedia. Gusti Devi menegaskan, penutupan museum bukan karena pihak Keraton Kasunanan Surakarta enggan menerima pengunjung. Justru sebaliknya, pihak pengelola sangat antusias untuk segera membuka kembali museum setelah revitalisasi. Namun, pembukaan sebelum pekerjaan selesai dinilai berisiko bagi keamanan koleksi dan kenyamanan pengunjung. Namun, KGPH Mangkubumi atau Pakubuwono XIV Mangkubumi melihat ini dengan kacamata berbeda. Baginya, penutupan ini adalah langkah mundur yang mencederai komitmen keraton kepada publik dan pemerintah. Penutupan sepihak ini dianggap menghalangi akses masyarakat terhadap kebudayaan yang seharusnya sudah terbuka pasca peresmian. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, KPH Edi Wirabumi, mewakili Pakubuwono XIV Hangabehi, meminta maaf kepada masyarakat. Karena di masa liburan seharusnya masyarakat bisa mendapatkan informasi tambahan tentang Museum Keraton, tetapi justru digembok rapat. Penggantian gembok sebagai tindakan sepihak yang mencederai martabat keraton sendiri. Keraton seharusnya menjadi teladan, bukan tontonan konflik. Penggembokan museum ini di mata generasi muda dan wisatawan terlihat seperti drama internal.
Namun bagi keraton, gembok bukan sekadar alat pengaman. Gembok itu adalah simbol siapa yang memegang kunci kekuasaan. Mangkubumi menyayangkan penutupan ini, menyebutnya sebagai langkah mundur yang merugikan nama baik keraton di mata nasional. Sementara pihak Purboyo bersikeras bahwa ini adalah bagian dari sterilisasi demi perbaikan internal. Saat para bangsawan beradu argumen tentang siapa yang paling berhak, ada jutaan rupiah yang hilang dari kantong rakyat kecil setiap harinya. Tukang becak yang biasanya panen penumpang, kini hanya menyandarkan kepalanya di kursi becak. Pedagang souvenir yang sudah menyetok barang, harus melihat dagangannya berdebu. Pemandu wisata kehilangan potensi penghasilan, wisatawan kecewa, dan citra budaya Solo tercoreng. Bagi kita, warisan sejarah bukan hanya soal benda mati di dalam etalase. Ini adalah ekosistem ekonomi. Menutup museum di hari libur bukan hanya menutup akses sejarah, tapi mematikan dapur warga sekitar. Keraton seharusnya menjadi ruang kolaborasi budaya, bukan konflik yang terus berulang. Berapa nilai sejarah yang hilang ketika seorang anak kecil gagal melihat keris pusaka karena pintunya digembok oleh perselisihan keluarga? Itu adalah kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang. Fadlizon sudah mengetuk palu peresmian. Pemerintah pusat sudah turun tangan. Namun, jika api dalam sekam di internal keraton tidak benar-benar padam, maka peresmian setingkat menteri sekalipun hanya akan menjadi seremonial belaka. Keraton Solo adalah paku bumi Jawa. Ia adalah simbol martabat. Namun, martabat tidak diukur dari seberapa kuat gembok yang dipasang, melainkan seberapa lebar pintu dibuka untuk mengayomi rakyatnya. Sejarah tidak bisa dipilih-pilih. Ia tidak berpihak pada kubu manapun. Ketika museum digembok, yang dikunci bukan hanya pintu, tapi juga kepercayaan generasi muda terhadap institusi budaya. Keraton Surakarta pernah menjadi pusat peradaban. Kini publik menunggu satu hal sederhana, kematangan untuk berdamai demi warisan bersama. Kalau menurut kamu, konflik internal keraton seharusnya diselesaikan bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar isu budaya seperti ini tidak tenggelam oleh sensasi semata. Saya Ken Utami, izin pamit. Sampai bertemu di obrolan berikutnya.